Pasangan suami istri berboncengan motor tewas ketika setelah tertimpa truk bermuatan kayu yang terguling di Jalan Lingkar Sumpiuh Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Dari video amatir, pasangan suami istri ini tewas tertimpa gelondongan kayu truk tronton yang terguling di Jalan Lingkar Sumpiuh Tambak, Desa Gumelar Lor, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga sekitar pun berjibaku mengevakuasi kedua korban dari tumpukan kayu. Kejadian bermula saat korban R, 42 tahun, dan istrinya A, 41 tahun, berboncengan motor hendak menyeberang. Namun naas, sebelum menyeberang, truk tronton muatan kayu yang melaju di Jalan Menikung tiba-tiba terguling di depannya dan muatan kayu tumpah menimpa kedua korban hingga meninggal dunia. Sementara pengemudi truk WJ selamat. Kini kasus kecelakaan tersebut ditangani Satlantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, embarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi kloter perdana yang diberangkatkan dan menjadi penanda dimulainya operasional penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Ratusan jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede sudah memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur sejak Kamis pagi. Para jemaah pun secara bertahap diberangkatkan pada dini hari tadi menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan dijadwalkan tiba di Madinah pukul 6.15 pagi waktu Arab Saudi. Sebanyak 7.000 lebih calon haji yang diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, jemaah diberikan sejumlah pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang identitas, hingga pemeriksaan imigrasi. Baru saja kami melepaskan kloter pertama menuju ke bandara, dan seperti kita ketahui jemaah haji tahun ini berjumlah 221.000 ya, yang terdiri atas 203.320 orang haji reguler dan 17.680 haji khusus. Sejumlah sektor mulai mempersiapkan layanan di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Ya, persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang telah berkoordinasi dengan tenaga penghubung menyambut kloter pertama gelombang ke-1 para jemaah haji Indonesia. Para petugas penyelenggara ibadah haji menggelar apel pagi dan berkoordinasi antar petugas ataupun tenaga penghubung di Arab Saudi jelang menyambut kedatangan para jemaah haji kloter pertama gelombang ke-1 yang rencananya akan tiba di Madinah. Sejumlah persiapan dilakukan PPIH Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah. Sebelum mengecek segala kelengkapan kebutuhan para jemaah haji, observasi dan orientasi lapangan dilakukan guna memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor tersedia dengan baik berikut fasilitasnya. Total ada 18 hotel pada sektor 1. Pembagian sektor yang tersedia meliputi bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia serta disabilitas. Tugas baik yang dari Indonesia maupun dari tenaga penghubung sudah kita lakukan, dan alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Selain menggelar observasi dan orientasi, petugas juga turut melakukan langkah-langkah mitigasi dengan harapan para jamaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Petugas penyelenggara ibadah haji siap menyambut kedatangan jemaah Indonesia. Ya, berikut laporan rekan Gigi Irfan dari Arab Saudi.
Jelang kedatangan jemaah haji kloter pertama gelombang 1 yang rencananya akan tiba di Madinah, sejumlah persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi yang ada di Madinah. Berdasarkan kebijakan Kementerian Agama tahun ini, sebanyak 95 hotel disiapkan yang terdapat di sekitar Masjid Nabawi, tepatnya di bagian utara, barat, dan selatan. Diketahui daerah kerja Madinah membagi 5 sektor layanan, di mana sektor 1 terdiri dari 17 hotel di wilayah Samaria atau utara. Sektor 2 terdapat 14 hotel, sektor 3 24 hotel, dan sektor 4 terdapat 26 hotel di wilayah Gerbia atau bagian barat. Sementara sektor 5 terdapat 14 hotel di wilayah Janobia. Dan untuk tahun ini, pemerintah juga sudah menyiapkan 21 dapur di wilayah daerah kerja Madinah yang siap melayani para jamaah haji saat berada di Madinah. Para jamaah rencananya akan mendapatkan 3 kali makan dalam sehari, dan jika di total jemaah akan mendapatkan 27 kali makan selama berada di Madinah. Kedatangan 240 petugas penyelenggara ibadah haji sejak kemarin menjadi kekuatan daerah kerja Madinah dalam melayani jamaah yang tersebar di beberapa sektor. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akibat bermain api di dalam rumah, 3 bangunan hangus dilalap api di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Ya, kebakaran juga terjadi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara dan menghanguskan gudang penyimpan aksesoris ponsel. Api membakar 3 rumah di kawasan Jalan SMA 14, Cililitan, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet. Akibat kejadian ini, penghuninya yang tengah terlelap tidur panik dan berusaha menyelamatkan diri. Hasil pemeriksaan sementara, kebakaran berasal dari ulah seorang penghuni rumah yang bermain api di dalam rumah. 75 personil serta 15 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Dan dari 1 jam, api bisa dipadamkan serta tidak ada korban jiwa. Terus kebetulan saya juga lagi jaga di pos. Saya lari, lihat memang di rumah sebelah itu tidak ada api. Nah, teman-teman saya itu sibuk cari air susah juga sih. Jadi nggak keburu api langsung gede. Kebakaran juga melumat gudang penyimpanan aksesoris HP di Jalan Kapuk Raya, Jakarta Utara. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang karena banyaknya bahan mudah terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Petugas pun berjibaku menjinakkan api selama 1 jam. Sementara kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani petugas polisi Polsek Penjaringan. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.